Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita belajar daring lagi. Hari ini adalah jadwal kita belajar tematik pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan. Bisa ngomongnya agak cepat ya, soalnya waktunya cuma 10 menit. Kalau nggak 10 menit langsung di-cut langsung sama aplikasinya. Oke, langsung. Sebelumnya kita belajar, sebelumnya kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi sorohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, yang akan kita pelajari pada hari ini langsung dua subtema, yaitu subtema 2 dan juga subtema 3. Oke, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang tanggung jawab, tentang hak, dan juga tentang kewajiban. Membahas tentang tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Oke, kita baca dulu ya pengertian dari masing-masing ketiga tadi. Yang pertama, tanggung jawab artinya adalah kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja atau tidak disengaja. Itu pengertian tanggung jawab. Kemudian, kewajiban artinya adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu, seorang manusia maksudnya ya. Kemudian, selanjutnya hak, yaitu artinya adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Nah, sekarang langsung saja kita kepada contoh tanggung jawab, kewajiban, dan juga hak. Ini dia, yang pertama. Yang akan kita bahas adalah contoh tanggung jawab dulu ya. Yang pertama beribadah, yang kedua menjaga persatuan, yang ketiga menjaga kebersihan. Masih ingat nggak? Kira-kira beribadah itu termasuk kepada tanggung jawab kita sebagai apa? Sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah. Kemudian menjaga persatuan adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita sebagai seorang warga masyarakat. Oke, itu contohnya tanggung jawab ya teman-teman. Kemudian kewajiban, contohnya yaitu menghormati orang tua, belajar, dan juga piket kelas kalau seandainya belajarnya normal, enggak daring seperti sekarang ya. Itu contoh kewajibannya, menghormati orang tua, belajar, piket kelas. Belajar teman-teman, suatu kewajiban. Jadi teman-teman harus melaksanakannya, harus mengerjakannya. Jadi nggak mesti disuruh sama orang tua baru belajar. Nah, ini sudah besar, sudah kelas 5, harus memiliki kesadaran sendiri. Waktunya belajar, ya belajar gitu ya teman-teman ya. Kemudian contoh hak sekarang, yaitu mendapatkan pendidikan. Teman-teman memiliki hak ya mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan itu maksudnya belajar, mendapatkan ilmu gitu ya. Nah, alhamdulillah teman-teman dapat ya haknya ya, kan bisa sekolah. Kemudian bermain. Nah, teman-teman juga punya hak untuk ada waktunya bermain gitu ya. Mungkin karena kondisinya sekarang lagi COVID, jadinya mainnya di dalam rumah aja gitu ya, atau enggak ya sekitaran tetangga kanan kiri nggak apa-apa, nggak boleh jauh-jauh dari situ. Dan yang ketiga yaitu perhatian dari siapa? Dari orang tua gitu ya. Mendapatkan perhatian itu tandanya tanda kasih sayang. Kemudian lanjut, udara bersih di lingkungan sekitar. Kenapa kok membahasnya udara bersih? Ya karena di tema 5B ini yang kita bahas adalah udara bersih bagi kesehatan, judulnya itu ya teman-temannya. Oke, sekarang kita simak bersama-sama. Contoh tanggung jawab kita untuk menjaga udara bersih di lingkungan sekitar, yaitu mengurangi asap kendaraan. Nah, ini udah jadi tanggung jawab kita. Bagaimana caranya? Yaitu misalnya kita memilih kendaraan umum supaya nggak banyak tuh kendaraan-kendaraan yang ada di jalan. Kalau kendaraannya semakin sedikit kan asap kendaraannya kan asap knalpot gitu ya semakin sedikit dan udara kita bisa terjaga. Kemudian bersepeda atau berjalan kaki, tapi dengan syarat kalau seandainya lokasi yang akan kita tuju ini dekat. Kalau misalnya jauh
terus pakai sepeda atau jalan kaki, nanti sampai lokasi udah pingsan duluan ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak membakar sampah. Kok nggak boleh ya? Iyalah, karena sampah itu kan kotor, kemudian dibakar, nah asapnya itu kemana-mana, nanti kehirup ke kita jadi tidak sehat. Kewajiban kita apa untuk menjaga udara bersih di lingkungan sekitar? Yaitu pertama, mengurangi penggunaan kendaraan tadi ya, naik kendaraan umum, kemudian melakukan penanaman pohon. Buat apa kok menanam pohon? Itu ya mungkin biar supaya nanti ada buahnya gitu, bisa dimakan, bukan itu ya teman-teman ya. Jadi pohon itu sebagai penyaring udara. Jadi kalau misalnya ada udara udah dari apa, asap-asap kendaraan itu disaring sama pohon. Baik banget ya pohon. Makanya kita diharapkan untuk banyak-banyak menanam pohon. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan, maksudnya menjaga kelestarian itu menjaga kebersihan, terus mengurangi penggunaan gas-gas kimia gitu ya. Kemudian yang terakhir, asap pabrik ini buat yang punya pabrik nih harusnya bijaksana ya teman-teman, harus diperhatikan karena nanti jadi merusak udara. Hak kita untuk menjaga udara bersih yaitu menikmati lingkungan sehat ya. Kita tuh punya hak menikmati udara yang bersih gitu ya, memperoleh udara yang bersih dan sehat, kemudian terbebas dari penyakit. Kalau udaranya udah bersih, insya Allah udara yang kita hirup bersih gitu, dan itu tidak tidak menyebabkan sakit. Memperoleh lingkungan yang sehat dan nyaman dan terbebas dari pencemaran lingkungan. Oke, lanjut. Akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, ini akibatnya. Ada sebab, ada akibat. Coba, apa yang akan terjadi jika kita tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan? Yang pertama, banjir. Banjir ini biasanya disebabkan oleh buang sampah sembarangan ke sungai atau pohon yang ditebang gitu ya, kemudian tidak bisa menyerap air hujan ketika hujan turun. Nah, terus ada lagi bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Lingkungannya jadi kotor, terus udara jadi bau busuk gitu ya. Dan bisa menyebabkan juga meningkatnya kriminalitas kalau seandainya kita cuek. Males nih ikutan ronda, nggak taunya jadinya lingkungannya jadi nggak ada yang jaga gitu ya. Jadinya orang yang ingin berbuat jahat jadi bebas leluasa. Kemudian sumber penyebaran penyakit. Kalau seandainya kita buang sampah aja nih sembarangan, terus sama lama-lama menumpuk, terus ada lalat gitu ya, terus lalatnya hinggap di misalnya makanan kita, jadi penyakit, jadi diare deh. Oke, lanjut. Akibat tidak bertanggung jawab terhadap sungai. Lihat teman-teman, tuh, ini adalah gambaran sungai-sungai yang ada di negara kita ya. Ini bukan cuma 1, 2, tapi banyak. Sering banget kita menemukan ini, dan ini bikin sedih teman-teman. Kalau zaman guru, sungai masih bisa dibuat mandi gitu ya waktu zaman guru kecil. Sekarang seperti ini keadaannya ya. Mudah-mudahan teman-teman gak boleh buang sampah sembarangan, oke? Dan ada tugas hari ini yaitu foto-foto. Sebutkan 7 contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Itu ya, nanti ditulis. Oke, terima kasih teman-teman. Saya hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Tetap semangat. Dadah.